berapa sih ukuran maksimal dari toke, berapa sih ukuran maksimal dari leopard gecko. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan ngebahas tentang gecko. Kenapa? Karena banyak banget yang WA ke saya tentang gecko ini. Tapi kita bahasnya kali ini bukan tentang gecko-nya aja. Kita ini ngebahas tentang apa sih bedanya antara gecko yang ini dengan gecko yang ini. Karena sama-sama sih keduanya gecko. Ini gecko ya, ini juga gecko. Nah, menurut teman-teman bedanya apa sih, tahu nggak? Jadi teman-teman nggak salah, keduanya dia memang benar-benar gecko ya. Jadi banyak banget yang nanya ke saya, apa sih bedanya antara gecko yang ini dengan gecko yang ini ya. Makanya kali ini di video ini kita bakal bahas apa sih bedanya, supaya kita bisa sama-sama untuk memperkaya ilmu ya bareng-bareng. Tapi sebelum mulanya tolong bantu dulu subscribe channel saya Indra dan juga di like dan share videonya ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian lagi butuh informasi serupa tentang video seperti ini. Nah, langsung kita mulai bedain apa sih beda keduanya. Tapi dalam video ini kita membahas bedanya itu secara garis besar ya, nggak secara detail. Karena kalau misalkan secara detail, ini takutnya kepanjangan ya. Ini bakal panjang banget yang dibahasnya secara detail. Jadi kita garis besar aja bedainnya ya. Nah, sebelum teman-teman ngebahas beda keduanya, seperti yang udah pernah saya sampaikan di video berikutnya, kita ini harus hafal dulu karakteristik dari kedua binatang ini. Jadi teman-teman bisa hafal dulu gimana sih bentuknya, pergerakannya, sifatnya seperti apa, makanan seperti apa. Pokoknya teman-teman harus tahu dulu. Kalau teman-teman udah tahu, bakal bisa bedain. Nah, makanya sekarang kita mau share gimana sih karakteristik dari kedua hewan ini ya. Nah, untuk toke ini, kalau teman-teman tahu, banyak yang pada umumnya penanganan itu salah, bukan salah ya, mungkin belum tahu aja. Jadi yang anggapannya itu toke itu adalah binatang seperti ini. Emang bener binatang seperti ini, tapi sebenarnya kalau toke itu lebih luas lagi karena dia itu ada 59 spesies. Sedangkan toke ini itu yang kita lihat di sini adalah toke jenis toke rumah, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah gecko ya, atau toke gecko yang bisa teman-teman tahu. Nah, kalau yang di sini itu disebutnya gecko juga sama, tapi disebutnya adalah leopard gecko ya. Nah, untuk klasifikasi ilmiahnya kita bahas sekarang. Ini tuh sama banget, yaitu dari mulai kelasnya sama-sama kelas reptil, sampai subordonya, sampai terakhir family-nya dia sama juga, dia termasuk family gecko ya. Namun dia mulai berbeda di klasifikasi ilmiah bagian subfamily. Nah, jadi untuk keduanya itu sama-sama sejenis gecko, namun bentuknya beda jauh kan ya. Kalau yang ini kan bentuknya kayak gini ya, agak ngeri-ngeri gitu kan, agak serem. Kalau ini sih bentuknya bener-bener lucu, imut, dan dia juga ya lucu lah, beda jauh ya. Ini sih lucu juga, tapi buat yang hobi doang. Tapi kalau misalnya buat orang umum sih mungkin pada takut dan juga geli ya. Kayak saya dulu kan awal geli, kalau sekarang sih udah biasa ya, bisa megangnya juga. Kalau sekarang agak geli juga. Nah, untuk peta penyebarannya ini saya mau sedikit sharing buat teman-teman. Nah, untuk toke ini dia peta penyebarannya banyak di Asia Selatan, ada di Asia Tenggara, seperti di negara kita Indonesia banyak banget. Nah, kalau misalkan si toke gecko ini dia peta penyebarannya banyaknya di Asia juga sama, tapi dia beda wilayah. Dia banyak di India, Afghanistan, Pakistan ya. Makanya dia karena beda alamnya, dia tuh beda dari bentuknya juga ya. Nah, terus kita bahas tentang binatang toke ini atau gecko ini. Dia ini punya kemampuan atau bersifat binatang yang autotomi. Teman-teman udah tahu kan, autotomi itu dia bisa memutuskan buntutnya apabila dalam ancaman, dan juga buntutnya juga bisa tumbuh lagi. Sama gecko juga, dia kalau misalkan lagi stres berat banget, lagi berantem, ini bisa putus buntutnya dan bisa tumbuh lagi. Makanya teman-teman harus hati-hati banget yang buat lagi pelihara gecko, leopard gecko atau gecko. Kalau misalkan teman-teman salah-salah perawatannya atau buat dia stres, nanti bisa putus. Dan kalau udah putus itu bisa sih tumbuh lagi, cuman bentuknya bakal beda, nggak akan bagus, nggak akan bisa kayak gini ya, nggak akan beda mulus kayak gini. Kayak ini kan toke saya pernah dulu putus sekali ya buntutnya, meskipun sekarang udah panjang lagi, udah kayak ukuran semura, karena putusnya udah lama, udah sekitar 2,5 tahun yang lalu. Maaf guys, tadi sempat di cut dulu karena udah mulai gelap banget. Ini kita recordingnya, rekaman udah maghrib ya, makanya ini kita buru-buru, nggak bisa lama-lama karena kita harus sholat maghrib juga kan. Cuma karena udah nganggung, kita beresinnya, kita pakai blitz ya rekamannya karena udah mulai gelap. Nah, kita sekarang bicara tentang gimana sih dia cara berkembang biaknya. Untuk si toke ini maupun untuk leopard gecko, dia sama-sama bertelur ya. Nah, dia ini sifatnya unik untuk si toke. Dia tuh bertelur, setelah kawin dia kan nanti ada percampuran tuh antara jantan dan betina. Nah, setelah dia bercampur itu, untuk toke, dia bisa menyimpan sperma jantan ya. Jadi dia bisa bertelur kapanpun dia inginkan, atau dia pada saat kondisi nyaman, tenang, dia bisa bertelur. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan pelihara toke, kawinnya sekali, tapi bertelurnya bisa berkali-kali. Dan waktunya kita nggak bisa tentuin. Nah, sedangkan untuk si leopard gecko ini, dia sama-sama bertelur juga.
Nah, jadi dia setelah kawin dengan jantannya, dia itu akan bertelur. Dan lucunya ini dia sekali bertelur 2 telur ya. Nanti jeda beberapa minggu dia akan bertelur lagi 2 lagi. Jeda lagi berapa minggu bakal bertelur lagi 2 lagi, sampai totalnya setahunnya sekitar ada 6 telur yang bisa ditetaskan. Dari jarak telur sampai menetas itu sekitar 45 hari ya. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang ukurannya, karena teman-teman banyak banget yang nanya ke saya, Bang, berapa sih ukuran maksimal dari toke? Berapa sih ukuran maksimal dari leopard gecko? Karena bener-bener yang dicari itu adalah toke yang ukuran 45 cm yang besar ya. Dan sama juga untuk leopard gecko juga banyak yang nyari untuk ukuran 32 cm. Nah, tapi apakah bener nggak sih ukurannya bisa nyampe segitu? Nah, kita berbagi informasi aja, berbagi ilmu sama teman-teman semua. Untuk toke ini ukuran normalnya itu adalah 25 sampai 35 cm. Adapun itu yang besar tuh ya gimana ya sih bilang ada juga emang sangat jarang sekali. Kalau bilang nggak ada juga salah juga, karena memang ada. Karena toke saya sendiri pun ini panjangnya sampai 45 cm. Jadi toke ini ada yang ukuran panjang tapi jarang banget, karena ini hanya sedikit saja kasus yang ditemui ya. Sama seperti kita lihat orang lah. Orang itu kan rata-rata tingginya 160 ya. Orang-orang Indonesia 170 laki-lakinya. Tapi kan ada aja 2 orang yang dia mengalami gigantisme, ada yang sampai 2,5 meter juga ada, sampai 2 meter. Jadi sama seperti toke. Nah, sedangkan untuk leopard gecko, dia ini ukurannya untuk yang betina lebih kecil dibandingkan yang jantan. Untuk yang betina ukurannya adalah sekitar 18 sampai 20 cm dengan berat 50 sampai 70 gram yang biasanya. Nah, kalau untuk yang jantan, dia ini ukurannya sekitar sampai 28 cm bisa aja ya. Dan berarti bisa sampai 80 gram. Nah, untuk yang lebih gedenya gimana? Kita sih nggak tahu ada atau enggak. Ya mungkin bisa juga seperti toke yang ukurannya mungkin ada juga yang di luar normal ya, tapi kita nggak tahu ya. Makanya buat teman-teman kalau ada yang tahu informasinya, kalau ada leopard gecko yang besar, tolong dong masukin kolom komen, kasih tahu linknya. Kita bisa sama-sama lihat dan memperkaya ilmu sama-sama. Nah, sekarang kita bahas tentang jenisnya. Untuk toke ini banyak banget spesiesnya. Ini tuh yang valid sampai ada 59 spesies. Untuk toke ini ada macam-macam, ada toke rumah, ada toke berbintik, ada toke emas, ada toke garis. Sedangkan kalau leopard gecko juga macam-macam jenisnya, banyak morphnya ya. Ada yang mulai dari black knight, ada yang mulai dari pied, macam-macam, harganya beda-beda. Ini harganya itu, untuk harganya pun keduanya berbeda-beda ya. Nah, cuma bedanya untuk leopard gecko ini harganya lebih jelas. Mana sih? Dibandingin si toke ya. Jadi nggak abu-abu. Kalau toke kan benar-benar abu-abu harganya. Ada yang bilang miliaran, ada yang bilang ratusan juta, ada yang bilang puluhan juta, kita nggak tahu ya. Nah, kalau leopard gecko ini harganya lebih jelas, lebih masuk akal. Yang paling mahal itu adalah jenis atau morph black knight ya. Itu harganya sekitar, yang masih bayinya sekitar 18 juta, 19 juta. Kalau gedenya makin mahal lagi. Ada juga yang leopard gecko tipe jenis pied itu sekitar 1,5 juta. Atau jenis sanglo, jenis radar, ya harganya sekitar ratusan ribu sampai jutaan ada. Jadi masih jelas dan masuk akal harganya, beda sama toke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang aktivitasnya dia. Nah, ini lagi malam hari gini nih, mereka senang nih karena dia tuh, mereka berdua itu binatang yang aktif pada malam hari. Bedanya kalau toke ini adalah binatang nokturnal, jadi dia benar-benar aktif di malam hari. Kalau si leopard gecko ini adalah binatang crepuscular, dia ini aktif di sore hari. Dan untuk makanannya, mereka keduanya senang serangga. Cuman kalau toke ini lebih buas ya, dia juga makan daging bisa ya, dia makan tikus bisa, dia makan baby hamster dia bisa. Kalau si leopard gecko juga bisa sih makan baby rat gitu, tapi buat pencernaan kurang bagus, bisa bikin dia sakit. Jadi kalau buat leopard gecko ini bagusnya dikasih makanan aja kayak serangga, kayak jangkrik, ulat, itu lebih sehat ya, karena lebih banyak kalsiumnya. Karena kalau misalkan leopard gecko itu kalau kita salah-salah ngasih makan, bisa kena penyakit MBD atau metabolisme bone disease. Itu hati-hati guys, dia nanti bakal bekok tulangnya. Dan juga untuk keduanya dia sukanya makanan yang masih hidup, nggak udah mati. Jadi dia suka ngejar makanan yang aktif ya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih pergerakan antara kedua hewan ini. Untuk toke ini pergerakannya bener-bener lincah banget, gesit banget. Ini kalau teman-teman, kenapa nggak saya pegang si tokenya? Karena kalau saya pegang, kalau sampai lepas ini bahaya, karena dia bisa lari cepet kabur kemana aja, nggak bisa kita kejar ya. Sangat bener-bener agresif, lincah, dan juga galak. Nah, kalau gecko ini gerakannya sangat santai, lembut, dan juga ya lucu lah, baik banget ya gerakan dia kayak gini. Dia nggak agresif juga, dan dia jinak binatangnya. Dan kalau si toke ini dia bisa loncat loh, kalau teman-teman tahu, hati-hati loh, dia bisa namplok ke wajah kita. Aja main-main ya. Dan kalau gigit tuh susah banget lepasnya, mesti nunggu petir dulu. Bener gak ya? Nggak, itu bohong ya, itu mitos doang. Nah, kalau si leopard gecko ini nggak pernah gigit nih, udah baik banget ya binatangnya. Nah, terus juga dia ini untuk si toke bisa nempel ke tembok. Kalau si gecko nggak bisa dia nempel. Dia ini nempel ke baju saya karena dia bukan nempel, karena dia itu ada panjang kukunya, dia bisa naik ke atas ya. Tapi kalau dia ditaruh di tembok pasti bakal jatuh, jadi beda ya. Dan ini keduanya karena dia termasuk kelas reptilia, jadi keduanya ini sering ganti kulit ya.
untuk mengganti lebih cerah atau untuk perbaikan dia lebih bagus warna kulitnya. Oke, paling segitu aja guys pembahasan tentang bedanya antara toke dan juga leopard gecko. Ini sakit nih, lumayan agak sakit karena dia kan pakai kuku ya. Nah, inilah bedanya. Kalau toke sih pernah naik ke wajah saya, ke sini badan, ke tangan, nggak sakit karena dia tuh emang tangannya ada perekatnya. Oke, paling gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya, dan juga teman-teman bisa nambah, kita sama-sama memakai ilmu. Makanya tolong tulis di kolom komen kira-kira ada masukan apa, dan juga kira-kira yang mau dibikin video berikutnya apalagi, tolong dong komentar ya, supaya kita bisa siapin buat teman-teman semua materi videonya. Oke, paling gitu aja. Tolong bantu subscribe channel saya Indra, di like dan juga di share videonya ya. Makasih banyak udah nonton. Stay tune at my channel. See you.